Halo semuanya, kita ketemu lagi nih. Nah, jadi setelah sekian lama aku nggak update, kayaknya aku putusin untuk ngebahas altcoin asik deh gitu. Nah, jadi di sini aku pengen ya ngebahas Solana ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, kita mau ngebahas Solana untuk dari segi ya mungkin dari segi futures market ya teman-teman, karena ya ini sekedar sharing aja. Saya pengen yang ngasih tahu ke teman-teman gimana cara saya ataupun planning saya terhadap futures market yang ada di Solana ya teman-teman. Jadi bagaimana pemanfaatannya ya kita langsung cek aja nanti ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama yang kita lakuin ya tentu aja kita mau cari tahu fundamentalnya itu seperti apa, ataupun ada news event ataupun ya berita-berita apa aja yang ya menyangkut Solana ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini event ke depan kayaknya nggak ada yang begitu menarik ya untuk Solana. Jadi di sini sempat tadi aku lakuin research bahwa cuman sekedar general event aja, event umum aja itu udah mencakup Ethereum, BNB, Solana dan juga Tonchain. Ya seperti yang kalian lihat lah di sini di tanggal 7 Juli ya. Itu ada event Big Time Summit ya. Itu kayaknya ya bisa dibilang nggak begitu spesial untuk Solana, dan juga di tanggal 20 September kayaknya ya juga sama ya teman-teman. Nggak ada event yang spesial untuk Solana untuk kedepannya untuk sementara waktu ini. Nah terus tadi sempat aku lakuin research juga di Solana bahwa sempat kemarin ya Vitalik Buterin itu founder daripada Ethereum, dia sempat nge-tweet tentang Solana bahwa kesimpulannya ya Vitalik di sini terlihat kasihan ya sama Solana, karena Solana ini kayak bisa dibilang ikut terancam juga nih sama SEC gitu. Jadi kayak dia tuh ngerasa nggak adil aja gitu Solana ikut kena dampak gitu di sini teman-teman. Jadi saya pikir untuk dari segi fundamentalnya ya, kayak saya pikir ya belum mendukung untuk Solana bisa rally lah, bisa dibilang itu belum ada sentimen positif yang dihasilkan dari Solana ini. Nah jadi sekarang langsung aja teman-teman kita langsung bahas chartnya. Nah pertama disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa ini adalah opini pribadi saya, jadi ini sekedar sharing aja untuk teman-teman bahwa ya planning saya terhadap futures market di Solana itu bagaimana teman-teman. Oke, start from time frame weekly ya teman-teman, bisa lihat di sini. Kita lihat ya pertama teman-teman, semenjak Solana berhasil create new all time high di sini teman-teman, terus kemudian Solana perlahan-lahan terkoreksi di sini teman-teman. Nah untuk dari apa yang bisa dibilang ya jarak ataupun pullback yang dialami selama Solana terkoreksi, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement, tarik dari bottom di sini sampai ke topnya di sini ya. Nah teman-teman bisa dapetin angka 61,8% di sini. Nah so far teman-teman kita lihat bahwa Solana masih bertahan di atas level golden ratio ini teman-teman. Nah which is ini adalah salah satu sign yang cukup dibilang ya positif ya teman-teman ya, sangat-sangat positif teman-teman kalau untuk dari segi dia mempertahankan momentum bullishnya, karena kita lihat di sini adalah momentum yang sangat signifikan dan dia terkoreksi cukup lama ya, takes time banget gitu. Oke teman-teman, nah sejauh ini Solana masih bisa mempertahankan momentum bullishnya di atas level 61,8%. Nah sekarang teman-teman lihat ya, kalau kita tarik yang menggunakan trendline di sini, tarik dari swing top di sini ya, kita hubungkan dari masing-masing swing. Nah teman-teman lihat sejauh ini Solana berada di trendline yang cukup keramat ya teman-teman. Bisa dibilang di sini adalah level yang bisa dibilang level apa ya? Level confluence yang cukup sakti lah ibaratkan seperti itu ya teman-teman ya. Karena every time dia menyentuh trendline ini, kita lihat Solana reject teman-teman. Nah, apakah begitu dia reject begitu dia rebound sampai sana, begitunya menyentuh level upper trendline ini Solana bisa reject lagi teman-teman, kita nggak tahu ya. Nah at least ya yang kita tahu Solana masih dalam keadaan yang bisa dikategorikan masih terkoreksi ya teman-teman ya. Sejauh ini aku belum melihat sign-sign yang positif untuk Solana bisa rebound kembali. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini, mungkin ada typical trader yang melihat bahwa oh ini ada inverted head and shoulders yang terbentuk di time frame weekly. Nah sebenarnya sah-sah aja teman-teman bisa gunakan trendline ini sebagai neckline ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, nah ini adalah diagonal neckline bila bisa dibilang ya. Nah teman-teman lihat dia masih bertahan di bawah neckline yang ada di sini teman-teman lihat. Oke, nah sejauh ini kita belum melihat inverted head and shoulders ini bekerja ya bisa terdevelop dengan baik ya, karena kita masih belum bisa breakout daripada trendline yang terbentuk di sini teman-teman. Oke,
Oke, nah itu satu teman-teman ya. Dari segi fundamental kita belum melihat hal yang positif, dari segi price action time frame weekly juga kita belum melihat dia bisa breakout dari neckline ini. Oke, berarti banyak PR ya teman-teman. Dari segi trendline juga ada PR. Dari sini kita bisa lihat ada PR di sini. Kemudian dari segi neckline di sini juga kita masih bisa lihat dia masih ada potensi untuk reject kembali. Jadi saya pikir time frame weekly masih dalam keadaan yang cukup terbilang bearish ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke time frame daily ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, untuk time frame daily kita lihat di sini ada inisiasi movement yang terjadi teman-teman. Di sini adalah inisiasi movement yang terjadi. Nah, begitu dia breakdown dari sini, kalian lihat drop down-nya masif teman-teman. Nah, artinya ini adalah inisiasi movement yang dilakukan oleh para bigger players. Artinya kita di sini bisa bilang bahwa ini adalah area daripada big fan zone-nya ya. Big fan zone ya, bisa dibilang ini inisiasi movement ya sebelum terjadinya dump ya teman-teman. Nah, sejauh ini untuk time frame daily kita masih melihat bahwa Solana masih bertahan di bawah level SNR yang ada di sini teman-teman. Kita lihat begitu dia testing ke arah sini, dia selalu reject teman-teman. Oke, dia selalu reject di bawah level SNR yang ada di sini. Nah, saya pikir itu adalah bisa dibilang level tahanan yang cukup strong ya teman-teman ya. Level SNR ini adalah level yang cukup krusial, karena kalau memang dia nanti bisa break dari sini ya kan, bisa break dari SNR, kita bakal melihat dia mencapai level big fan zone ini. Oke, jadi kita belum melihat dia bisa nanjak sampai ke sana. Nah, seperti yang teman-teman lihat, selama dia nanjak dari sini teman-teman. Nah, dia nanjak di sini, ini yang membuat dia nanjak itu tweet daripada Vitalik Buterin teman-teman. Vitalik Buterin itu dia beli dari sini, area ini teman-teman. Inilah yang membuat Solana dia bisa nanjak sampai sejauh ini menyentuh level support dan resistance sampai di sini teman-teman. Nah, mungkin aja ya teman-teman, ini adalah progres di mana dia melakukan aksi take profit teman-teman. Karena kita lihat sejauh dia nanjak di sini teman-teman dan dia melakukan koreksi, teman-teman bisa tarik Fibonacci retracement dari paling bawah sini, bottom di sini sampai ke topnya di sini teman-teman, level top di sini. Teman-teman bisa lihat teman-teman. Tepat di area 61,8 Solana mendapatkan reaksi yang cukup signifikan teman-teman. Nah, ini areanya berkonfluence nih dengan area diamond zone di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa bilang ini adalah level RBR karena di sini terdapat ya bahwa ini adalah rally, kemudian dia base, kemudian dia rally lagi teman-teman. Ini bisa dibilang hal yang seperti ini ya teman-teman. Dia berkonfluence dengan area rally base rally, kemudian 61,8 golden ratio teman-teman. Nah, ini adalah satu sign yang cukup positif ya teman-teman untuk Solana. Nah, tapi teman-teman kita masih belum melihat ciri-ciri dia terjadi reversal teman-teman. Kenapa? Kita harus bedah satu-satu di time frame ya teman-teman. Kita udah lihat dikit Solana mendapatkan reaksi yang cukup positif dari level ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke H4 time frame ya. Jadi kita clear dulu ya untuk di sini biar lebih enak aja dilihat. Nah, kita lihat bahwa dia masih berpotensi untuk turun karena masih create yang namanya new lower low teman-teman. Dia baru aja breakdown dan confirm new low level. Jadi di sini kita lihat di sini membentuk yang namanya lower high lower low sequence. Nah, di sini kita lihat lower high lower high kemudian lower low, dan ini masih possible sebagai lower high teman-teman. Oke, dan dia masih potensi untuk drop down lagi. Itu potensinya teman-teman ya. Kita nggak bilang dia bakal drop down. Nah, tapi secara price action kita melihat sequence seperti itu jelas terbentuk teman-teman ya. Oke, dan dia masih possible sebagai lower high yang baru teman-teman. Oke, itu ada suara ayam. Oke, nah sekarang kita lanjut ke time frame 4 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini di time frame 4 kita bisa marking ya, tadi kita bisa mendapatkan area supply zone di sini. Teman-teman bisa lihat ada area supply zone ya. Karena ini adalah inisiasi movement sebelum dia bisa berhasil breakdown dari sini. Oke, nah kita dapetin supply zone di sana. Nah, sini ini adalah area key level ya teman-teman. Nah, kalau memang nanti Solana berhasil breakout dari sana, nah itu adalah sign yang positif teman-teman untuk Solana bisa nanjak lagi. Nah, at least Solana harus bisa break dari level ini dulu, baru bisa kita katakan Solana udah ready untuk kembali bullish. Oke, satu node-nya udah dapet ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke time frame 4. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita tahu di time frame daily dia masih possible untuk mencari titik lower high-nya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk time frame 4 sebenarnya Solana masih dalam keadaan yang bullish karena kita lihat di sini sequence-nya jelas ya, higher high, higher low sequence terbentuk. Tapi saya pribadi, saya masih ingin melakukan short terhadap Solana. Kenapa? Saya masih berpikir bahwa Solana masih possible untuk mencari titik di mana
lower high tercipta teman-teman. Nah, at least saya tunggu Solana mencapai level ini dulu. Nah, ketika nanti Solana mencapai level itu, mungkin nanti bisa dibilang Solana bisa membentuk sebagai, ya mungkin kita bisa bilang ini sebagai channel ya. Ya nanti dia nanjak sampai sana, ataupun nanti ini berbentuk sebagai broadening wedge, ya itu nanti kita nggak tahu teman-teman. At least yang kita tahu selama ini Solana semenjak dia turun, dia menanjak secara slowly teman-teman, dan dia masih bergerak di dalam sebuah channel ini. Teman-teman bisa bilang ini sebagai broadening wedge ataupun channel, ya itu whatever ya teman-teman. At least bagi saya pribadi untuk Solana, saya masih ya bisa dibilang mencari opportunity melakukan short position. Nah, untuk sementara waktu mungkin kalau memang kita pengen melakukan ya namanya scalping ya, karena kita melihat posisinya masih dalam keadaan yang bullish, ini adalah ya bisa dibilang area yang cukup ideal ya, bisa dibilang kita bisa untuk kita manfaatkan melakukan long position, karena posisi saat ini Solana masih udah berhasil break daripada channel yang terbentuk di sini teman-teman. Karena kita lihat di sini ini semacam channel dan dia berhasil breakout secara masif setelah itu teman-teman lihat ya. Nah, kemudian teman-teman kalau memang nanti dia berhasil break dari sini, berhasil pullback dari sini dan kemudian mencapai supply ini, saya lebih ya mementingkan area supply ini untuk melakukan short teman-teman, dibanding saya harus melakukan long dari area ini. Ya, itu satu notnya teman-teman. Nah, at least sejauh ini kita melihat ya ada supply yang udah di break ya. Di sini kita melihat udah ada di break supply. Jadi saya pikir area base yang ada di sini ini udah invalid teman-teman. Artinya probability Solana untuk bisa nanjak ya masih bisa ya teman-teman. Saya pikir masih bisa. Tapi ya untuk sejauh ini saya nggak manfaatkan untuk Solana bisa sampai ke level itu dulu. Ya, jadi sejauh ini saya masih wait and see dulu ya teman-teman, at least sampai Solana bisa mencapai level supply zone ini. Jadi kita bisa marking ke area ini, karena teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa di sini ada terjadinya imbalance ya teman-teman. Nah, di sini ada terjadinya imbalance, jadi at least yang saya tahu imbalance ini harus ditutup dulu nih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk 4 time frame ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, time frame 1 jam masih dalam keadaan yang cukup bullish ya teman-teman. Karena kita lihat sejauh ini kalau kita menggunakan Fibonacci retracement dari bottom to top ya, sejauh ini Solana masih mendapatkan reaksi sebenarnya dari area 61,8. Nah, at least ya bisa dibilang belum bisa dimanfaatkan ya untuk sementara waktu untuk Solana ini ya. Jadi saya pikir better kalau memang mau mencari long position sabar dulu aja ya, sabar dulu aja, karena ya mungkin belum ideal juga untuk kita melakukan long daripada Solana ini, karena belum ada titik entry yang ideal menurut saya pribadi. Karena kalau berdasarkan Fibonacci retracement aja, karena saya pikir itu belum cukup ya teman-teman. Karena di sini kita jelas ada melihat struktur yang cukup bullish ya. Di sini konsisten yang membuat yang namanya higher high higher low sequence. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini udah jelas ya terbentuk higher high higher low sequence. Nah, jadi ini kalaupun dia terkoreksi, nah itu masih possible sebagai higher low-nya aja. Oke. Nah, jadi saya pikir untuk Solana ya saya pikir belum ada ini yang untuk bisa dimanfaatkan ya sejauh ini. Karena kita ngelihat bahwa baru aja terjadi spike ya, karena memang tadi di jam 7:30 ataupun bisa dibilang jam 9 ya, agak delay sebenarnya karena tadi ada data PCE yang baru aja dirilis ya. Mungkin ini yang ngebuat harga menjadi spike seperti ini teman-teman. At least yang saya tahu Solana masih bisa nanjak sampai sejauh-jauhnya ke level supply zone yang ada di sini. Nah, begitu nanti Solana mencapai level itu ya, saya pikir Solana masih bisa reject kembali. Nah, kesimpulannya teman-teman untuk Solana ini saya masih mencari opportunity melakukan short ya sejauh ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen melakukan short dari area ini. Mungkin ada yang melihat bahwa di sini ini ada area supply zone sebenarnya teman-teman. Sebenarnya bisa aja di ini kita manfaatkan, tapi saya pikir ini belum cukup ideal ya. Karena kita belum menemukan setup untuk melakukan short. Karena sejauh ini kalau memang di sini ada supply zone. Nah, kalau memang di sini ada supply zone, at least higher low yang ada di sini harus diinvalidasi dulu teman-teman. Karena kita jelas tadi melihat ya bahwa di sini adalah struktur higher high, higher low sequence terbentuk. Dia konsisten sebagai higher high, higher low sequence. Nah, jadi saya pikir higher low yang ada di sini, last higher low ini yang di sini harus invalid dulu. Nah, baru bisa consider kita melakukan entry short position. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk Solana sementara waktu saya pikir bisa dibilang wait and see dulu ya.
Kalau kita mau ngelong juga udah tanggung sampai sini, kalau kita mau nge-short juga ya belum ada konfirmasi yang terjadi teman-teman. Ya sejauh ini dulu ya untuk Solana. Saya pikir teman-teman bisa dibilang sabar dulu aja yang pengen melakuin aksi sell short ya terhadap Solana. Saya pikir kita bisa bareng-bareng, mungkin saya ngajak teman-teman kita trade bareng, mungkin kita profit bareng ataupun cuan bareng nih teman-teman. Oke, jadi segitu aja untuk update Solana kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di next update ya teman-teman, kita bahas Bitcoin ataupun ya altcoin yang lainnya. Oke, see you on the next video teman-teman, bye bye.